Sustainable Development Goal atau SDGs 2030 memiliki 17 tujuan dan 169 target. Pada tujuan ke-8 yaitu berisi tentang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Salah satu dari target pada tujuan ke-8 yaitu mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Target ini diharapkan akan tercapai pada tahun 2030, tapi mengalami hambatan yaitu karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada semua bidang, tidak terkecuali pada bidang ekonomi. Hal ini juga dirasakan oleh kopi bubuk cap kembang. Kopi bubuk cap kembang berdiri pada tahun 1995 yang dimiliki oleh Bapak Suwoto yang saat ini dikelola oleh anaknya yaitu bernama Jonathan Chandra. Dari hasil wawancara saya kepada pemilik kopi bubuk cap kembang, yaitu Bapak Suwoto mengatakan bahwa omset menurun secara drastis yaitu sebesar 70% dari omset yang biasanya diperoleh. Hal ini disebabkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat, yang dimana kunjungan wisata kepada Kecamatan Sumberingin menurun, kemudian kegiatan dari pemerintahan maupun dari sekolah yang dihentikan secara sementara. Hal ini juga disebabkan oleh pemasaran dari kopi bubuk cap kembang yang masih sempit, yaitu hanya pada toko-toko terdekat yang berada di Kecamatan Sumberingin ataupun pemasaran kepada saudara terdekat. Dari fenomena yang terjadi, saya menawarkan solusi berupa perancangan website rumah kopi dalam rangka pencapaian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Rumah kopi merupakan suatu komunitas yang di dalamnya terdapat UMKM kopi, para pemuda dan juga pemerintah Sumberingin untuk saling bersinergi untuk memajukan UMKM kopi di Sumberingin. Website rumah kopi terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur menu store. Menu ini menampilkan daftar usaha kopi Sumberingin, produk dan harga, spesifikasi, review konsumen, dan promo yang diberikan. Promo dari rumah kopi berupa beli 2 gratis 1 pada pembelian kopi Arabica. Kemudian juga potongan harga pada pembelian lebih dari 10 bungkus dan pemberian potongan untuk ongkos kirim. Fitur selanjutnya yaitu ada menu event. Menu ini menampilkan informasi mengenai event apa saja yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan kopi Sumberingin, baik yang merupakan program dari rumah kopi maupun dari pihak lainnya. Selanjutnya ada menu delivery. Menu ini menyediakan informasi pelacakan paket. Dalam hal ini, pengiriman akan bekerja sama dengan JNE, JNT, dan ID Express. Pemilihan mitra didasarkan pada jarak mitra dengan Kecamatan Sumberingin. Pihak-pihak yang terlibat dalam realisasi gagasan ini, yang pertama adalah pemerintah Kecamatan Sumberingin, yaitu dengan memberikan izin dari program rumah kopi. Yang kedua adalah UMKM kopi, yaitu dengan mengikuti program dan pembentukan dari rumah kopi. Yang ketiga adalah komunitas rumah kopi, yaitu dengan mengelola website dan juga mempromosikan dari produk UMKM kopi. Dan yang terakhir adalah developer dan programmer, yaitu dalam pembuatan website. Langkah strategi dalam pengimplementasian dari rancangan gagasan ini, yang pertama yaitu dengan melakukan musyawarah, pembentukan dan perancangan program rumah kopi oleh pemuda dan juga dari pemilik UMKM kopi di Kecamatan Sumberingin. Yang kedua yaitu dengan permohonan pengusulan program dari rumah kopi kepada pemerintah Kecamatan Sumberingin. Selanjutnya yaitu pengembangan, uji coba website dan juga pengarahan pengelolaan rumah kopi. Kemudian juga sosialisasi dari program rumah kopi kepada UMKM kopi yang berada di Sumberingin. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dari program rumah kopi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengembangan dari rumah kopi.
Pemasaran online memberikan manfaat kepada UMKM karena dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan juga menunjang komunikasi pemasaran. Digitalisasi pemasaran melalui rumah kopi dapat meningkatkan penjualan usaha kopi di Sumberingin, karena konsumen tidak perlu mengunjungi tempat secara langsung. Digitalisasi pemasaran melalui rumah kopi dapat meningkatkan penjualan kopi di Sumberingin karena konsumen tidak perlu datang secara langsung kepada UMKM. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan ini tentunya sesuai dengan protokol COVID-19, yaitu menjauhi kerumunan. Peningkatan pendapatan usaha kopi di Kecamatan Sumberingin ini akan meningkatkan perekonomian daerah dan membuat Kopi Bondowoso lebih terkenal, sehingga hasil akhirnya dapat memperluas ekspor kopi Indonesia ke berbagai negara.